Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakostal adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekedar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai COOL, Community of Love.
Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkatnya, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang, tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love, di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.
Dan inilah pujian kami, pengagungan kami bagi Engkau Raja di atas segala raja, yang layak untuk menerima segala pujian. Mari saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Suaramu bagi Dia, Raja di atas segala raja, yang layak untuk disembah. Engkau kami kagumi dari tempat ini. Kami mengangkat pujian pengagungan kami bagi Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang besar, yang bertahan atas pujian kami. Mari berkata, sorak-sorai bagi Dia.
itu. Ini kerinduan kami untuk memberkati Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu, semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi kita mau liburan ya. Ini hari ini kasih yang terbaik lewat ibadah ini buat Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama masuk gerbangnya dan ucapan syukur. Oh, hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujikan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Ya baik buat engkau dan saya, sama-sama katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu dengan pujian, nyanyi bagi Dia. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sampai bertepuk tangan katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dia baik, Dia setia, Dia mengasihi kita. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan melihat hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan selalu baik di setiap kami, dan kami orang-orang yang beruntung memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Tetap naikkan ucapan syukurmu, rasa terima kasihmu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Hey. Oh, 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 oh. Hallelujah. I'm gonna sing it today. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Our God saves. Oh, hallelujah.
setia dan adil bagi kami semua anak-anak-Mu. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord. I thank you. You've been so good. Yeah, yeah, yeah. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord, for saving me. Amin, haleluya. Oh, my soul cries hallelujah. Jemaat saja. Thank you, Lord, for saving Sing thank you, Lord. Tuhan, Engkau mendengar anak-anak-Mu pagi siang hari ini. Mereka berkata, terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur. Your glory is tangibly in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Mari sama-sama menyanyi. Your glory
manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself.
Tuhan, panggil namanya Yesus. Dia hadir di sini dan kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh-Mu sedang bekerja mencari hati yang haus dan lapar. Yeshua, terobosan sedang terjadi bagi kami yang percaya akan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kami dalam pujian penyembahan kami. Terjadi sesuatu yang dahsyat. Atmosfer di tempat ini dikuasai dengan Roh Tuhan. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Jika kami
Kami tenggelam dalam kekuatan-Mu karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Tapi yang luar biasa, tanpa Tuhan, tanpa kami Tuhan tidak mau apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tapi tanpa kami Tuhan tidak mau. Sebuah kombinasi kerjasama yang begitu hebat. Dan ini semua datang karena ide Tuhan saja. Terima kasih, sekarang bersuaralah untuk kami. Berbicaralah, hamba berdoa, lepaskan firman yang kuat, yang hidup. Firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menembus ke dasar hati kami. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami yang gemetar, dan menegakkan kami yang goyah. Tapi di atas semuanya dengan hikmat dan pewahyuan dari Engkau Roh Kudus. Karena Engkau Guru Agung yang ajaib. Kami bisa mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Bukan kata orang, bukan kata buku, tapi experience with the truth of God. Kami mengalami pengalaman bersama Tuhan. Karena itu sangat luar biasa. Terima kasih, hamba-Mu terbatas. Semua yang ada pada hamba, itu hamba sadar datang karena kemurahan Tuhan. Bersuaralah Tuhan. Nyatakan hati-Mu, firman yang praktis, yang sederhana, yang dapat dimengerti. Supaya kami punya pengalaman langit terbuka di atas kepala kami. Kami melihat Tuhan, Tuhan yang bertata dalam hidup kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, pengagungan, kebesaran, kejayaan dari kekal sampai kekal, dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Mari katakan silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, apa kabar?
Luar biasa ya. Satu anugerah ada kembali di gereja ini ya. Seperti saya katakan, saya tidak datang dengan hati sok tahu, menggurui, paling pinter, bukan ya. Percayalah, saya tidak datang dengan hati seperti itu. Saya kenal gereja ini puluhan tahun, bayangkan. Sejak Indonesia belum merdeka saya kenal. Ya itu artinya saya punya mimpi untuk kenal gereja ini. Jadi sudah cukup lama lah dengan gereja ini. Nah, izinkan saya berbagi as a friend, sebagai sahabat saudara tentunya. Nah, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita ini sekarang ada di masa di mana ketidakpastiannya pasti, tapi kepastiannya tidak pasti. Nah itu. Ya, saudara ada di kepastian yang tidak pasti, tapi saudara ada di ketidakpastian yang pasti. Ya, jadi gak ada yang pasti sekarang ini secara dunia. Ketidakpastiannya pasti, kepastiannya tidak pasti. Siapa yang berani menjamin bahwa saudara baik-baik saja? Secara keuangan, secara keluarga, secara apa saja untuk urusan untuk orang dunia. Tapi kan gak usah takut. Ya, sebab yang saya tahu dalam kerajaan Allah itu cuma ada dua kata, ya dan amin. Nah, saya kemudian bertanya begini, kenapa ya kadangkala ada banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi? Ya, kalau jawaban apa sih namanya? Jawaban dogmatik ya gampang. Dunia udah jatuh. Saudara lolos sekarang di masalah uang. Saudara mungkin akan punya masalah di masalah kesehatan. Saudara akan punya masalah di keluarga misalnya. Ya, itu kalau jawabannya dogmatik gampang. Karena memang dunia sudah jatuh. Jadi udah, dunia udah jatuh. Ya, makanya kita sedang menunggu langit dan bumi yang baru. Ya kan? Itu sudah pasti ke sana ya. Nah, tapi saya izinkan saudara untuk berbagi. Ada orang yang saya sebut, he is the most outstanding person in his generation. Ini orang hebat, namanya Paul atau Rasul Paulus. Ya, kita tahu kalau ada penulis pribadi Alkitab, 2/3 Alkitab, itu yang tulis dia adalah orang ini. Yalah, Musa ada ya 5 kitab, ya ditambah Ayub dan kemudian sedikit Mazmur. Itu secara teologi dia penulis 5 Pentatok itu, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Kemudian Ayub dia tulis, kemudian sedikit Mazmur adalah Mazmur 90 dan sebagainya, dia penulisnya. Ya, tapi kalau ada orang personal penulis kitab paling banyak itu Paulus. Nah, sebetulnya masa lalunya dia keren banget. Anggota Sanhedrin, anggota nomor 6.000, ya dari suku Benyamin. Seorang yang dididik keras di mazhab namanya mazhab Farisi. Di bawah seorang doktor hebat di bidang teologi namanya Gamaliel. Ini orang in the future luar biasa. Tapi kita tahu Damsyik Street mengubah dia. Sebuah perjalanan di kota Damsyik. Di jalan. Jadi Kristen memang jalan, bukan gedung. Ya, gedung bisa jadi penjara kalau saudara jadi, ya maksud saya begini, gedung gak apa-apa, alat saja. Tapi tolong jangan tabiskan firman Tuhan hanya di gedung, dirayakan rame-rame, dengar khotbah setelah itu ditinggal di sini, saudara keluar tetap pakai cara duniawi. Ya bisnis tetap curang, selingkuh jalan terus. Ya itu namanya kita memenjarakan firman di gedung. Jangan. Di spirit ya, saya sedang ngomong, saya lagi talking about spirit. Tapi itu kenyataannya kan sekarang. Ya saya gak tahu saudara ya, kalau yang tersinggung berarti masih waras lah. Nah saya tersinggung, begitu denger itu oh iya. Makanya saya gak mau cuman pinter di 4 gedung, 4 dinding ini. Kan 4 dinding ini mentok gitu. Kenapa gereja terbatas? Karena gereja ada di 4 dinding. Kan gereja harusnya luas di luar sana. Menangkap ya? Jangan ngangguk-ngangguk tapi sudah ngantuk terus kemudian, ini Pastor Rubin ngomongnya sembarangan. Saya lagi ngomong spirit. Makanya kalau kita cuma tabiskan firman di sini rame-rame dalam liturgi, nyanyi bagus, musik bagus, ya kan sekarang dibuat bagus semua. Makanya kalau nggak hati-hati, saya sih nggak melihat gereja ini ke situ ya. Tapi sekarang kenyataannya secara organisasi kalau nggak hati-hati, gereja cirinya 3 saja sekarang. Kalau nggak konsumerisme, pragmatisme atau people need sekarang. Ya pengen tulis buku sih, tapi belum ada kesempatan. Ya kita kalau nggak hati-hati terjebak ke situ. Udah, nggak usah kita bahas ini soal eklesia. Kan kita kalau nggak hati-hati gereja maunya pragmatis. Pokoknya hasil banyak, nggak peduli caranya bagaimana. Yang kedua pasti konsumerisme.
Semua yang ditawarkan mentalnya mental konsumen. Ikut Tuhan yuk, dapat apa, enak enggak musiknya, khotbahnya keren enggak, ya tempat duduknya enak enggak. Makanya katanya ya kalau ada tempat ngantuk paling enak di gedung gereja. Karena kan tinggal dalam hadirat Tuhan ya. Saya tahu saudara ya, jadi yang sedang merem-merem itu bukan dukung doa saya. Itu sedang ngantuk itu ya. Karena memang tinggal dalam hadiratnya bikin kita tenang ya. Nah enggak lah, saya berharap saudara enggak ke sana. Tapi yang berikutnya people need. Makanya disodorin manusia punya kebutuhan. Makanya semua dibikin bagus karena untuk manusia. Pertanyaannya, Tuhan dapat apa? Come on, waktu hidup milik Tuhan loh. Milik saya Pak, saya menang tender Pak. Kalau sudah tidak sehat bisa tender. Udah jantung dicepetin saja sedikit. Panik saudara. Mau nulis cek netes terus tangannya. Ya kadang memang ada orang sombong sih. Ya tapi kita nggak di situ lah ya. Oke, nah kembali lagi. Oke. Nah saya ingin mengajak kita. Ini orang prosesnya nggak gampang. Nah saudara nanti baca 2 Corinthians 12 dari mulai ayat pertama sampai ayat selesai ya. Saya tidak akan baca keseluruhan. Jadi begini, dia itu punya pengalaman rohani, itu luar biasa. Wah mungkin kalau sekarang orang akan kejar dia untuk jadi bicara. Karena dia usia 14 tahun, dibawa ke langit tingkat ketiga, heavenly place. Gak lagi bicara bahasa Yunani, dia pinter bahasa Yunani, Aramik, dia pinter bahasa Aramik. Ibrani enggak, bicaranya bahasa surga. Dia ada di tatanya Tuhan. Itu usia 14 tahun. Jadi orang ini memang dipilih Tuhan as rasul, as apostle. Itu bukan pilihan manusia memang. Makanya dia tidak dididik Yakobus, Petrus. Enggak, dia dididik Yesus sendiri. Setelah nanti bertobat kan dia lari ke arah Petra. Itu tanah Arab. Makanya saudara kalau ke Petra banyak orang Kristen. Itu tempat Saulus waktu itu namanya 3 tahun dia belajar dituntun Roh Kudus di sana. Petra, kalau sudah pergi ke Petra, ya itu tempatnya Saulus setelah dilawat Tuhan di Damsyik, dia lari menyendiri 3 tahun. Ada di sana. Nah, tapi Bapak Ibu, karena dia punya potensi sombong mungkin, dia ngalami duri dalam daging. Nah menurut William Beckley, saya pembaca buku, orang ini mengalami sejenis penyakit seperti ayan. Jadi tiba-tiba dia bisa kejang Bapak Ibu. Nah kalau ayan sekarang kan orang berkata ayan kalau sudah dokter kan tahu itu sejenis penyakit saraf lah. Tapi zaman dulu orang kena ayan itu dianggap orang kesurupan setan dan harus dipasung, diisolasi. Gak boleh ketemu siapapun. Bayangin. Gak enak kan? Ini rasul tiba-tiba seperti dianggap orang gila kerasukan yang harus dipasung. Dan dia harus diisolasi. Makanya dibilang sama jemaat Galatia waktu aku datang dalam kondisi menjijikan. Kalian terima aku. Karena memang menjijikan itu. Buat masyarakat umum orang kena ayan. Itu zaman itu ya 2000 tahun yang lalu. Ini kerasukan. Ini penyakit setan ini dari setan. Bayangkan. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Nah coba kita lihat ayat 9 sampai ayat 12. 9 sampai 10 aja lah. 2 Korintus 12 ya. Sebentar. Jadi kalau ada banyak pertanyaan mengapa kehidupan ada proses ya ini jawabannya ya. Coba kita lihat ayat 9. 2 Corinthians 12 verse ya 9 ya ini. 2 Korintus 12 ya, 12 ya. Saya tadi ngomong berapa sih? Ya 12 kan. Ya, enggak salah kan? 12. Thank you multimedia. Memang tadi Grace minta saya pakai ayat apa. Ya kadang-kala saya ini memang gak jelas juga mau khotbah apa, belum tahu. Oh tapi sudah jangan ketawa, kurang persiapan nih Bapak. Ya ampun, ini di catatan saya ini ada ratusan materi. Yang saya mungkin setahun ke depan mau khotbah apa sudah ada. Karena saya seorang yang suka persiapan. Tapi kan selalu saya mau dituntun Tuhan mau apa gitu. Ya jadi ya itu makanya kalau minta PPT-nya, aduh saya paling pusing saya. Di PPT apa ngomongnya apa itu kan. Nah oke, enggak lah. Oke, kita kan tetap ada di. Nah tetapi jawab Tuhan kepadaku ini teriak-teriak loh bayangkan. Karena mungkin tertekan, terisolasi, stres, apapun lah namanya ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa?
Nah kata sempurna ini bukan kita tidak bisa salah. Saya masih bisa ngomong salah. Saya bisa lakukan tindakan bodoh kadang-kala. Yalah, di mana orang luka dengan tindakan saya bisa. Tapi sempurna ini bahasa dasarnya adalah teleo. Dari kata ini muncul kata teleos. Mature in Christ, dewasa. Orang dewasa itu cirinya salah gampang minta maaf. Gampang mendahulukan yang lain, kalau ada kesempatan dirinya mundur dulu. Dewasa gak ada urusan dengan kumis, jenggot, rambut putih, gak ada urusan. Dewasa itu sikap hati. Jadi ada kesempatan ini, dia dihulukan orang lain, kamu dulu yang maju, saya nanti belakangan. Ya kalau orang begini semua pasti gak rebutan kalau antri. Ya kan? Ya oke. Nah ini. Nah jadi gini. Sebab itu bayangkan dia berkata. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ya dunia ketawain. Dunia kan gak mau. Maunya kamu harus ambisimu nomor satu. Singkirkan yang lain. Harus ambisimu nomor satu. Orang dunia dilatih nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Dia berkata. Aku justru bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi begini Bapak Ibu. Orang itu kalau nggak rasa rendah hati lemah, susah dilawat Tuhan. Ya ampun kalau urusannya merinding ya, saudara di tempat AC pakai minyak angin pasti merinding kok. Merinding tapi tetap kasar, merinding tapi tetap congkak. Ya bukan, lawatan nggak ada urusan dengan merinding. Saudara jalan di kuburan pukul 2 dini hari pasti merinding. Saudara di kamar mayat pasti merinding. Itu kalau orang karismatik bahasa roh terus saya yakin. Ya kan? Saudara kalau lagi pacaran nih ada yang lagi pacaran ketemu pacarnya merinding terus. Itu bukan urapan, itu nafsu yang perlu ditengking. Nah kalau suami istri sudah gak merinding lagi, lihat sekretaris baru merinding. Itu perlu ditengking, apalagi lihat kuda merinding. Urapan kok ukurannya merinding lagi. Yang merinding boleh, yang penting berubah enggak. Orang Kristen kan paling suka geblak kalau didoakan. Geblak terus tapi enggak pernah berubah. Ya, dulu suka bergulung-gulung namanya holy rolling. Holy-nya hilang tinggal rollingnya. Sukanya rolling terus. Oke, ayat 10. Ini pendeta satu ini sembarangan. Enggak, saya sedang membawa saudara ke prinsip lagi. Jangan cuma urusan manifestasi. Oh saya percaya manifestasi. Orang ditengking bisa terbang. Kita sering alami begitu. Sering lah Bapak Ibu. Yalah, belum lama saya di Tobadak. Oh, tim kita tengking tiba-tiba kayak paku keluar dari kuping. Orang kena darah nanah sekian belas tahun lepas. Ya bukan paku sih, gak tahu benda apa itu. Ya bisa lah, manifestasi bisa apa saja. Cuma ada lucu begitu ditengking, wah keluar, masukin lagi. Jangan nanti kesurupan, gigi palsu om. Ya itu ya. Ya itu kurang peka. Ternyata dia pakai gigi palsu. Itu. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku. Jangan teraniaya karena korupsi, itu enggak elit. Jangan teraniaya karena kita kemudian lakukan hal yang salah. Jangan. Teraniaya karena Kristus, itu yang keren. Iya kan? Tapi ini statement yang luar biasa. Kalau aku lemah, aku kuat. Bayangkan. Itu kan paradoks sekali dengan dunia. Dunia enggak mau begitu. Dunia enggak mau lemah. Dunia maunya kita kuat, uang kita kuat, fasilitas kita kuat, koneksi kita kuat, apa saja kuat. Makanya saking pengennya kuat ya kacau semua sekarang. Ya oke. Nah yang ingin saya bagikan, kenapa ya? Kok seringkali dalam hidup ada banyak pertanyaan yang membingungkan. Ada sakit, ada persoalan, ada apa saja. Ya saya nggak tahu sementara saudara datang, ya kondisi lagi nggak baik-baik saja katanya. Ya udahlah jangan takut, mega trust, earthquake terjadi. Ya bisa. Karena kalau secara logik Indonesia itu ring of fire-nya sudah penuh. Dari dulu gempa Aceh 2004 terus ke Maluku Utara udah nyambung semua. Nah ini kalau ada momentum gerak, ya udah gerak pasti. Itu tersambung semua, terseret semua. Itu secara logik. Tapi kan kita jangan takut, Tuhan tetap pegang. Amin. Ya makanya baik-baik sama Tuhan, jangan baik-baik sama setan. Halo? Ya dong, jangan baik-baik sama setan, baik-baiklah sama Tuhan. Aminnya kurang mantap. Oke. Ya oke. Nah sekarang saya memberi jawaban beberapa hal.
Kenapa ya ada persoalan yang kadang-kala membuat kita banyak bertanya? Yang pertama gini, pandangan kita ini terbatas. Ya, pandangan kita terbatas. Saudara ada di gedung ini, lihat LED udah berapa meter, udah mentok. 1 kilometer ada orang lagi apa, terjadi kejadian apa, di mana, saudara enggak tahu. Anak kita lagi di mana, ini kayak anak saya sama istri saya lagi ada di satu tempat, ya saya enggak tahu mereka sedang apa. Yang jelas ini jam makan siangnya mereka sih kayaknya ya. Sementara suaminya khotbah, mereka haleluya lagi makan. Tapi kan saya enggak tahu. Artinya memang pandangan kita kan terbatas Bapak Ibu. Secara jasmani kan. Iya kan Bapak Ibu ya. Ini misal ya. Ini kan orang cari kerja susah sekarang, PHK katanya di mana-mana. Oke. Kemudian ada orang dapat kerja, posisinya bagus banget. Gaji bagus, fasilitas bagus. Orang kemudian ngomong begini, wih kamu laki loh, kamu untung kamu diberkati. Berarti dia baik, betul kan? Dia baik ya, ngalami hal yang baik. Ya kan? Dapat kerja, semuanya oke yang diharapkan. Berarti dia ngalami sesuatu yang baik. Ya kan? Tapi 3 bulan kemudian di kantor dia dibully. Penuh politik, penuh trik, ditekan sampai dia stres. Akhirnya begini, kurus, makan sulit, suka sakit-sakitan. Bayangkan, dari 3 bulan yang lalu dia baik. Jadi apa? Tidak baik. Coba ya. Dia tidak baik kan jadinya. Gak tahu kenapa dia bertahan. Setengah tahun kemudian, anaknya bos satu-satunya jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta, asli, cinta total udah sama dia. Akhirnya nikah, posisinya dia jadi naik. Jadi kemudian ya pimpinan di perusahaan itu. Wah teman-teman berkata, hoki kamu baik berarti ya. Wah ngalami hal baik. Dari baik tidak baik jadi baik. 5 tahun kemudian cerai. Cerai kemudian dia stres. Dia kemudian mabuk-mabukan, gak jelas, sakit-sakitan sampai kemudian meninggal. Tidak baik. Baik, tidak baik, baik, tidak baik. Oh ya, saya jadi sadar, iya ya. Kita punya penglihatan terbatas loh Bapak Ibu. Ya oke, saya kasih contoh. Kalau di Alkitab ada orang yang paling menderita, namanya adalah Ayub. Di sini ada enggak yang enggak berani baca kitab Ayub? Tolong angkat tangan, saya doakan supaya saudara berani. Enggak, sebab saya ketemu orang bilang, jangan baca kitab Ayub, nanti ketularan kayak Ayub, bayangkan. Saya enggak tahu dari mana pemikirannya dia ya. Makanya betul kan, orang kan senangnya yang enak-enak, yang enggak enak-enak enggak senang. Makanya dia kalau baca Alkitab bawa gunting, ayat yang enggak enak dia guntingin, yang enak dia enggak. Jadi Alkitabnya jadi tipis. Jangan. Kita itu kan sukanya yang enak-enak terus. Ya gak enak kita gak suka. Apalagi kita dilatih, maaf ya. Gereja karismatik Pantekosta kayak saya ini. Kita kan sukanya yang begitu. Diberkati, perluasan. Oke. Tapi kan ada proses juga, ya ampun. Saudara, kitab Ayub itu luar biasa. Ayub itu kena kanker kulit loh. Gatal, dia garuk luar biasa. Anaknya meninggal, bisnisnya hancur. Padahal kurang apa Ayub? Ayub itu orang yang sangat saleh dari timur. Cuman kitab Ayub memang aneh. Loh Tuhan lagi rapat, kok ada itu munyuk. Setan. Ya kan? Ya munyuk itu. Ya itu. Kok saya ngomong Jawa, itu kan hanya orang Jerman yang tahu ya. Oke, jadi begini, setan ada di situ kan aneh. Itu secara teologi sulit banget. Kita kan tengking-tengking setan dalam hadirat Tuhan. Ini setan ada di situ. Jadi Tuhan lagi rapat ini sama penghuni surga. Tiba-tiba setan ada. Nah kalau saudara mau tahu ya tanya Musa kalau saudara ketemu Musa. Ya, saya mau tanya Musa ini nanti. Kenapa bisa begitu? Nah Bapak Ibu begini, Tuhan tanya sama setan. Kamu dari mana? Tahu gak jawabannya setan? Keliling dunia. Jadi setan tuh suka traveling. Hati-hati yang suka traveling, jangan kesetanan. Ya, jangan. Kayak beli gak perlu itu kesetanan juga itu nanti ya. Nah jadi tanya, kamu dari mana? Keliling dunia. Tahu gak?
Hebatnya begini, udah yang lagi gagal jangan marah. Yang fasilitas terbatas biasa. Tuhan itu tidak promosikan orang kaya. Enggak, dunia yang promosikan orang kaya. Tuhan enggak. Tuhan kaya raya. Kamu lihat gak hambaku Ayub, orang yang saleh dan benar. Padahal dia orang kaya, berpengaruh, kekayaannya luar biasa, semuanya hebat, rumahnya besar. Enggak, Tuhan enggak promosikan begitu. Ya ampun. Enggak. Orang kaya itu cuma bonus akibat saja kok. Terus Tuhan tanya, kamu lihat hambaku Ayub gak? Orang benar dan saleh yang takut akan aku. Nah ini kurang ajar Bapak Ibu jawabannya. Coba lihat Ayub 1 ayat 8. Saya waktu merenung ayat ini saya marah sekali. Ini sindiran buat gereja loh Bapak Ibu. Coba lihat ayat 8. Ayub 1 ayat 8 ya. Boleh? Maaf multimedia karena saya nggak siapin ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat 8. Ini 6 ya. Ya coba sebentar. Ya saya mundur 5 menit gak berdosa kan? Hah? Ya kalau sudah mau on time ya saya on time aja selesai kan enak. Setelah ini saya makan siang, haleluya. Ya ayat 8 coba lihat ya. Ini 6, 2 ayat lagi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan apa? Jadi Tuhan tidak promosikan hartanya Ayub. Nggak ada lah. Antara kita kan suka, dia gede, dia. Enggak, Tuhan enggak begitu. Jadi ya kalau ada yang lagi gagal, udah enggak usah marah. Tuhan enggak promosikan begitu. Coba lihat ayat 9. Lihat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini kan sudah kurang ajar. Jadi maaf ya, orang Kristen itu ibadah karena memang mau dapat apa-apa. Coba enggak dapat apa-apa, masih ibadah enggak? Saya buat ayat ini darah saya mendidih loh Bapak. Masih enggak? Kalau kita dalam tanda petik tidak ditolong, masih ibadah enggak? Ayat yang ke-10. Coba lihat. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Jadi saudara jangan takut, memang ada pagar berapi. Enggak usah takut. Teman saya lagi pelayanan, ada enggak tahu dukun apa-apa. Ini dukun mau kerjain teman saya. Ya, lihat pohon kelapa, dar pecah kelapa. Lihat ayam, dar pecah kepalanya ayam. Teman saya diginiin terus dari belakang. Gak tembus-tembus. Karena dibilang ada pagar berapi. Altar call dia ikut maju. Supaya lebih dekat lagi. Mungkin agak jauh jadi kurang itu, lebih dekat. Begitu begini terpelanting meteran. Sekarang jadi pendeta. Orangnya, ya pagar berapi. Makanya saudara bangun mezbah. Jangan tidak. Ayub itu pembangun mezbah. Kalau nggak ada mezbah, saudara nggak punya pagar. Cuman katanya Ayub itu mezbahnya sendirian. Jarang sama istrinya. Makanya istrinya kemudian kutukin Ayub. Ya suami istri harus bangun mezbah bersama-sama. Pagar loh, pagar. Jangan main-main. Ya saudara diincar soalnya. Ya oke. Ayat yang ya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11 lah, satu ayat lagi, coba lihat. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi begini, orang Kristen itu ibadah karena dapat apa-apa. Coba tidak dapat apa-apa, coba tidak sukses, coba tidak ditolong. Pastilah enggak ibadah. Jadi saya simpulkan, integritas Tuhan lagi diserang oleh setan. Bahwa kita ini ibadah karena pengen dapat apa-apa. Ya bisa saja tempatnya enak enggak, pembicaranya keren enggak, musiknya bagus enggak, LED-nya keren enggak. Ya bisa saja. Nah kita tahu kan, ya udah go ahead. Kamu kerjain, cuman nyawa di tanganku, jangan main-main. Jadi saudara enggak usah takut, mati hidup tetap di tangan Tuhan. Tapi pertanyaan saya, ini perbincangan setan dengan Tuhan itu di alam yang tidak kelihatan. Saya punya pertanyaan, Ayub tahu nggak? Nggak tahu. Nah itu, why? Terbatas. Lah Pak Rubin kalau terbatas gimana? Ya udah, setuju aja dengan Tuhan. Saya sama istri saya tiap hari cuma doanya satu kok, agree with you Lord, setuju dengan Tuhan.
Ya, pas bilang Pak, oh tidak, kita tetap pakai logika, kita tetap bergerak, kita tetap cari strategi, tapi kan toh pada akhirnya kita terbatas. Ya, jadi sekarang kalau ada yang lagi sulit, udah. Ya, saya dorong saudara, udah setuju saja dengan Tuhan. Amin. Saudara, waktu kita menyembah ngangkat tangan kan jadi iren diurapi, di musik diurapi, ya kan? Yahweh, Adonai, Elohim, Rafa. Ya, kita waktu ngangkat tangan itu saudara tahu nggak? Kita sedang ngangkat tangan itu apa artinya? Udah, artinya ini yang saya tarik. Saya berhenti jadi Tuhan, biar Tuhan jadi Tuhan. Udah, jangan jadi Tuhan. Biar Tuhan jadi Tuhan. Udah, uang bukan Tuhan, koneksi bukan Tuhan, gelar bukan Tuhan, kekuatan kemudahan kita bukan Tuhan. Biar Tuhan jadi Tuhan, kita berhenti jadi Tuhan. Saya nggak tahu sedih atau ngantuk atau apa, saudara tenang-tenang begini. Mungkin kurang kegoncangan atau terlalu banyak digoncang. Sampai udahlah terserah Pak. Jangan dong. Yang kedua, gak usah takut. Dalam masa yang sulit seperti ini. Coba ke 2 Corinthians 12 tadi ayat yang ke-9. Ada satu kata ini jangan hilang Bapak Ibu. Saya mending sih gak usah hidup kalau saya gak miliki ini. Coba kita lihat. Boleh multimedia? Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu. Kata kasih karunia itu dari beberapa kata. Karis, itu divine influence. Ya, nonton The Last Supper gak? Ya, keren itu, keren. Saya sudah nonton. Ya, sudah tahu gak? Waktu Yesus tanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Aku. Itu orang-orang tentara Roma yang gede-gede langsung tumbang semua. Enggak di altar, kalau apalagi disebul-sebul. Enggak. Wah, apalagi pakai asap-asap dulu, lampu digelapin. Ya udah pasti otak kanan terbuka, stringnya tinggi. Udah tumbang gampang. Ya, itu kan salah satu strategi komunikasi sebetulnya. Ya, saya tahu hadirat Tuhan melakukan itu. Tapi begini, begitu dia berkata, dalam kondisi tertekan luar biasa. Itu orang tumbang semua. Nah, itu yang namanya divine influence. Ada pengaruh dari dalam keluar. Nah, kata karisma itu begini. Saudara tahu gak? Di dalam diri kita itu ada kekuatan menjungkir balikan keadaan. Itu. Pernah lihat gak ada orang bodoh tapi bisa hebat? Pernah lihat gak ada orang yang diremehkan, lemah tapi begitu luar biasa? Pernah gak ada orang yang katanya nothing tapi menggoncangkan dunia? Apa itu namanya? Itu kekuatan kasih karunia. Ini senjata yang tidak dimiliki oleh dunia. Tapi kan tata Tuhan tinggi, maafkan saya, hanya bisa didatangi oleh orang yang ada di bawah. Kalau saudara nggak di bawah, saudara ketemu Tuhan yang tinggi nggak bisa. Jadi kasih karunia itu hanya bisa ditemui oleh orang-orang yang remuk hati, yang rasa lemah, yang tidak berdaya, yang sudah di bawah. Makanya orang kalau sudah ada di bawah, ya mau dibanting kemana lagi wong dia sudah ada di bawah. Orang sakit karena dia rasa di atas, begitu jatuh terbanting. Parah. Oke, Ayub 29 ayat 7 sampai 8. Saya waktu explore kitab Ayub saya berkata, oh my God. 29 itu thank you. Apabila aku keluar pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. Coba lihat ayat 8. Ini pengaruhnya. Maka ketika aku kelihatan orang-orang muda mundur dan memberi hormat. Orang-orang yang sudah lanjut usianya waktu dia duduk. Tiba-tiba dia berdiri dan memberi hormat. Ayat yang ke-10. Maka ketika para pemuka langsung membisu. Hormat. Dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Orang muda mundur, orang tua bangkit memberi hormat. Para pejabat kemudian begini, menutup telinganya, gak berani ngomong apapun. Kekuatan apa ini? Uang?
Ayat yang keempat jawabannya. Coba kita lihat. Jarang orang eksplor kitab ini, padahal ada banyak nilai begitu luar biasa. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam mana? Saya beritahu anak-anak muda ya, mulai dari sekarang. Bangun keintiman dengan Tuhan, jangan main-main. Saya itu dari kecil Bapak Ibu, selalu ada di kemah Tuhan. Sampai sekarang. Makanya keintiman saya bukan reaktif. Pernah lihat orang intim reaktif, ditabrak, kena penyakit berat, baru dekat Tuhan. Kalau saya sudah membangun keintiman otomatis. Makanya orang itu kalau keintimannya sama Tuhan otomatis. Begitu ada hadirat Tuhan langsung tersambar. Sorry ya, ada orang di hadirat Tuhan main-main. Ngelihatin lampunya ada berapa jumlahnya. Maafkan saya, itu serius, rohnya mati. Nah kalau roh mati berat hadapi hantaman-hantaman ke depan. Stres. Tunjukkan pada saya orang yang bunuh diri. Itu karena rohnya lemah. Ini Bapak Ibu. Saya suka Alkitab berkata Tuhan bergaul dengan aku. Bukan aku bergaul dengan dia. Saudara mau ketemu Tuhan pakai apa? Kalau Tuhan tidak mempertemukan dirinya sama kita. Itu kasih karunia. Tapi hati kita harus jangan sombong. Remuk. Sadar nothing. Genuine loh, saya nggak ngomong dibuat-buat. Nah ini kekuatan kita untuk menghadapi masa yang tidak gampang. I can go on and on, tapi karena waktu, sebab kerajaan Allah sudah dekat, jadi saya harus selesai. Tapi please, yuk pertajam terus rohani kita. Keintiman ada 3. 1 keintiman reaktif, orang celaka baru intim, jangan. Kedua keintiman aktif, ya terus bangun. Tapi yang ketiga keintiman otomatis. Kalau saudara aktif terus, otomatis. Bahaya orang kalau intimnya otomatis, di mana saja selalu tersambar dengan Tuhan. Maaf saya pakai bahasa itu ya, tersambar dengan Tuhan. Mau sendirian tersambar dengan Tuhan. Mau rame-rame tersambar dengan Tuhan. Mau sekelilingnya jahat selalu tersambar pada Tuhan. Mau sekelilingnya licik terlalu tersambar pada Tuhan. Mau sekelilingnya apa selalu tersambar pada Tuhan. Mau bencana terjadi selalu tersambar pada Tuhan. Sebab orang seperti ini adalah orang yang keintimannya otomatis dengan Tuhan. Ya jangan intim reaktif ya. Celaka sakit dulu baru intim, jangan. Yuk bangun yang kuat. Selamat menikmati gelombang kehidupan. Tuhan penakluk badai yang luar biasa. God bless you all. Tuhan memberkati. Mari bangkit. Shalom, berikut adalah pengumuman Puri Intergen Church untuk minggu ini. Segala pujian. Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia dalam ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival House of Blessing. Kami mengajak saudara untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan yang mempersatukan. Hai wanita-wanita Tuhan, mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan mengalami lawatannya dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4 Zona Merah. Jangan lupa, ajak teman-teman, sahabat, atau keluarga wanita Anda untuk bergabung dalam ibadah ini.
Kami mengundang saudara untuk hadir di ibadah Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025. Ibadah ini akan disertai juga dengan perjamuan kudus dengan tema Love in Action, Jesus Sacrifice for Us. Pukul 8.30 pagi, 11 siang, dan juga jam 3 siang di Gedung House of Blessing. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah yang kami adakan. Tuhan Yesus memberkati. Kamu kenapa? Aku ngerasa gak ada orang yang sayang sama aku. Kemarin guru sekolah mingguku cerita kalau ada satu orang yang sayang banget sama kita. Emang siapa namanya? Namanya Tuhan Yesus. Emangnya dia ngapain? Yaitu Tuhan yang mau jadi manusia. Bahkan dia mau kasih nyawanya untuk kita semua lewat mati di kayu salib karena dia sayang banget sama kita. Aku mau kenalan dong sama Tuhan Yesus. Kamu doa aja ke Tuhan Yesus, terus bilang mau kenalan. Oh ya, tanggal 26 April kita ke gereja bareng yuk. Soalnya di sana ada acara Paskah. Seru banget, aku mau ikut. Nanti kita pergi bareng ya. Yuk, sekarang kita main. Wahai warga Star Kingdom, datanglah ke perayaan Paskah di NE Kids hari Sabtu tanggal 26 April 2025 di HOB. Saya Oracle beserta warga Star Kingdom menunggu kehadiran kalian semua. Sampai jumpa. Aku gak mau menjadi orang yang takut selama hidupku. Tapi mengapa hal-hal di hidup ini selalu membuat aku takut? Ketika aku mulai memikirkan sesuatu, hal-hal yang awalnya sederhana menjadi sesuatu yang rumit bagi diriku. Dan di situ, ketakutan mulai melangkah masuk. Aku selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam segala hal. Bagaimana jika aku gagal dalam ujian nanti? Bagaimana jika aku tidak menjadi orang yang sukses nantinya? Bagaimana jika orang-orang terdekatku meninggalkan aku sendiri? Bagaimana jika masa depan tidak ada? Bagaimana jika orang-orang kecewa dengan aku? Bagaimana jika aku tidak mendapatkan jurusan yang aku mau? Bagaimana jika hidupku terus begini-begini saja? Bagaimana jika aku tidak bisa lepas dari kesulitan? You need God. Bagaimana jika Tuhan menggunakan masalah-masalah ini untuk membuatku lebih kuat? Bagaimana jika Tuhan sedang membentuk hatiku di tengah pergumulanku? Bagaimana jika Tuhan ingin memperbesar kapasitasku lewat masalahku? Bagaimana jika Tuhan tidak mengizinkan sesuatu untuk melindungi aku? Bagaimana jika Tuhan mengizinkan keraguan muncul untuk membuatku lebih percaya dengan Dia? Bagaimana jika Tuhan menggunakan kesendirianku untuk menyadarkanku bahwa yang kubutuhkan hanyalah Tuhan? Dan bagaimana jika Tuhan membiarkan hal-hal yang kutakuti itu datang untuk menjadikanku orang yang tidak takut? Come and join Lighthouse 2025 and take part in becoming a fearless generation. Sehubungan dengan ibadah Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025, kami ingin menginformasikan apabila area parkir HOB penuh, saudara dapat memarkirkan kendaraan di Lipo Mall Puri P3 Zona G. Saudara dapat masuk melalui pintu gate 2. Kami akan menyediakan shuttle yang akan standby di depan kantor manajemen Lipo Mall Puri yang terletak di Zona G untuk mengantar jemaat ke lokasi ibadah. Demikian pengumuman kami untuk minggu ini. Jangan lupa follow sosial media kami untuk update lebih lanjut tentang kegiatan yang ada di Puri Intergen Church. God bless you! Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Mari kita buka hati kita angkat tangan kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dari dalam hati kami mau berkata segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan, Yesus Kristus yang hidup. Dan jika pada hari ini Engkau telah menerima segala kebenaran firman Tuhan
Yakin dan percayalah, terimalah apa yang baik dan yang terbaik, segala damai, sukacita, bahkan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertaimu mulai daripada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Selamat liburan juga buat Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi.